Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Kali ini aku mau bagi tips bikin tar susu yang cantik dan juga mulus. Nah, untuk bahan kulitnya di sini ada 100 gram margarin, kemudian ada 200 gram tepung terigu serbaguna atau protein sedang, lalu 2 sendok makan gula halus dan juga susu bubuk sebanyak 20 gram. Nah, langkah pertama, ini kita mau masukin margarin ke dalam wadah ataupun baskom, kemudian campurkan dengan susu bubuk dan juga gula halus. Oh ya teman-teman, untuk margarinnya ini dalam keadaan yang dingin, tetapi teksturnya itu sudah sedikit lembek ya, seperti ini. Kita aduk sampai tercampur merata antara margarin, susu bubuk dan juga gula halus. Nah, kalau sudah tercampur merata seperti ini, sekarang kita mau masukin bahan kering. Di sini terigunya kita masukin 200 gram karena tadinya aku timbang 250 gram ya, teman-teman. Jadi kita pakainya hanya 200 gram. Kemudian kita aduk dengan menggunakan tangan, kita uleni perlahan, jangan terlalu kuat sampai adonannya berpasir seperti ini, dan kita lanjut lagi uleni sebentar sampai adonannya membentuk seperti adonan kulit nastar. Nah, ini sisa tepungnya mau kita simpan ya teman-teman. Jadi untuk kulitnya ini udah selesai. Kemudian kita mau cetak kulitnya ini di atas piring. Nah, piring ini kalian harus pakai piring yang bahannya seperti ini ya teman-teman. Jadi bahan keramik. Kemudian kita ambil kurang lebih 200 gram adonannya dan kita tekan-tekan. Nah, kalau sudah seperti ini kulitnya, kalau ada lebih ya teman-teman, ini kita potong. Boleh kalian pakai pisau ataupun menggunakan penjepit nastar seperti ini. Nah, ini kita rapikan. Kita buang di bagian tepinya yang tidak terpakai. Nah, di sini teman-teman bisa lihat lapisan kulitnya itu masih tebal. Jadi ini kita mau tekan-tekan lagi, kita bentuk lebih tipis lagi, jangan terlalu tipis juga. Nah, sampai seperti ini sudah selesai. Kemudian kita mau bikin pinggirannya ya teman-teman. Ambil sedikit adonan kurang lebih 50 gram. Kita gilas memanjang seperti ini. Kemudian setelah itu kita tempelkan di bagian tepi piring. Nah, ini kita harus satukan dengan adonannya ya teman-teman. Kemudian kita ambil lagi adonan dan kita gulung atau kita gilas memanjang ya teman-teman istilahnya. Nah, untuk yang satu ini juga kita tempelkan di bagian tepi piring, kita rapikan. Kalau kepanjangan ini bisa kita potong. Kemudian kita sambung dengan adonan yang pertama tadi udah kita tempelkan di bagian tepi piring. Lalu kita rapikan ya teman-teman. Kita tutup di bagian dalamnya seperti ini supaya nanti pada saat kita tuang flanya atau isiannya tidak merembes sampai keluar dari kulitnya ya teman-teman. Nah, supaya tampilannya lebih cantik, di sini aku mau jepit pakai penjepit nastar. Nah, kalau teman-teman yang tidak punya penjepit nastar bisa biarkan polos seperti ini atau kalian bisa menggunakan garpu. Jadi dikreasikan aja ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau jepit dulu di bagian luarnya. Kalau sudah selesai, kita mau lanjut jepit di bagian dalamnya supaya tampilannya lebih cantik.
Oke, ini kulit tar susunya sudah selesai dan udah siap kita panggang. Nah, untuk di bagian dalamnya tidak aku tusuk-tusuk ya teman-teman, karena aku nggak mau nanti pada saat dituang dengan fla atau isian biasanya akan bocor ya. Jadi pada saat kita potong tar susunya biasanya cenderung akan menempel. Nah, ini aku panggangnya pakai panci tatung. Aku pakai api kompor yang paling kecil supaya kulitnya itu tidak bergelembung ya, karena tadinya aku tidak tekan dengan garpu. Nah, sambil kita menunggu kulit tar susunya matang, sekarang kita mau buat isian atau fla tar susu. Nah, di sini ada 6 butir telur, kemudian ada susu cair dan juga susu kental manis serta vanili bubuk. Nah, sekarang kita mau pecahkan dulu telurnya. Di sini aku pakainya 2 butir telur utuh ya teman-teman, dan 4 butir kuning telur. Nah, telur yang sudah kita pecahkan ini kemudian kita tuang ke dalam gelas takar dan kita lihat berapa mililiter untuk 2 butir telur dan 4 butir kuning telur. Dan di sini kurang lebih 200 mililiter ya teman-teman. Jadi, kita harus tambahkan susu cairnya sebanyak 200 mililiter. Nah, untuk takaran telur dan juga susu cair harus 1:1, jadi harus diikuti atau disamakan dengan takaran telur. Misalnya takaran telurnya 200 ml, jadi kita masukin susu cairnya atau bahan cairnya sebanyak 200 ml. Nah, tadi udah aku masukin vanili bubuk ya teman-teman, karena aku tidak punya vanila cair ya. Kalian boleh pakai apa aja supaya mengurangi aroma telur yang amis ya teman-teman, supaya tar susunya lebih wangi aja. Nah, setelah kita aduk kemudian masukin kental manis. Nah, setelah dikasih kental manis, untuk manisnya ini disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Di sini aku pakainya kurang lebih 200 ml. Jadi mau teman-teman yang suka lebih manis, kalian bisa tambahkan lebih sedikit atau kalian kurangi kalau kalian kurang suka manis. Nah, ini jangan kita kasih gula pasir lagi ya teman-teman, karena manisnya itu udah didapat dari susu kental manis. Nah, setelah kita aduk pakai whisk, kemudian kita saring. Nah, ini yang membuat tar susunya lembut dan juga mulus ya teman-teman. Jadi untuk adonan flanya ini jangan kalian kocok ya, hanya kalian aduk aja, aduk asal aja dengan menggunakan whisk ataupun sendok. Nah, setelah diaduk ini kita saring. Nah, teman-teman bisa lihat banyak sekali putih telur yang bentuknya seperti ini ya. Jadi ini kita wajib saring supaya flanya ini halus dan juga hasil permukaan tar susunya bisa mulus. Boleh teman-teman saring sampai 2-3 kali juga, itu lebih bagus ya teman-teman. Nah, ini kulit tar susunya sudah aku panggang kurang lebih 30 menit. Nah, ini sudah hampir matang loh teman-teman. Jadi ini sudah kering. Kemudian kita mau tuang dengan isiannya ini. Nah, untuk isiannya sebelum kita tuang kita aduk sebentar ya. Kemudian kita tuang perlahan. Jangan terlalu buru-buru teman-teman menuangnya atau terlalu kuat ya teman-teman, supaya tidak merobek kulit tar susu. Nah, sudah kita tuang seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini tar susunya tidak ada gelembung ya teman-teman, karena kulitnya juga tidak pecah. Dan ini pasti hasilnya bagus ya teman-teman. Nah, untuk apinya di sini kalian tetap pakai api yang kecil ya teman-teman, supaya ini matangnya perlahan.
Nah, ini tar susu yang sudah aku panggang kurang lebih 30 menit, sudah hampir matang. Di bagian tepinya sudah matang, tetapi di bagian tengahnya itu saat kita goyang masih kelihatan cair ya teman-teman. Jadi ini kita panggang kembali sampai matang. Nah, ini kita panggang lagi kurang lebih 15 menit lagi ya teman-teman. Tadi udah, dan ini sudah matang tar susunya teman-teman. Nah, tandanya kalau sudah matang, biasanya kalau kalian goyangkan itu di bagian tengahnya itu kelihatan lentur gitu loh teman-teman, tapi tidak cair ya. Nah, ini mau kita dinginkan. Nah, setelah dingin seperti ini teman-teman, kita mau potong tar susunya. Dan ini teman-teman pasti suka banget dengan rasanya, ini beneran enak dan juga lembut, dan isiannya itu lumer di mulut loh teman-teman, tetapi tidak lembek. Pada saat kita potong ini tidak hancur ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat teksturnya, walaupun tadinya kita pakai putih telur juga, tapi ini seperti tahu sutra ya teman-teman, jadi lembut dan juga wangi ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau cobain karena udah penasaran, dan ini enak banget, manisnya beneran pas loh teman-teman. Jadi ini wajib kalian recook ya. Nah, kalian juga bisa jadikan resep ini sebagai ide jualan. Ini juga enak banget, dan juga pokoknya kalian nggak bakalan nyesal kalau udah recook resep yang satu ini ya teman-teman. Oke, kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Semoga kalian suka, dan sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya.